Bagi Lesti, sungguh tidak pernah menyangka bahwa garis kehidupannya saat ini berjalan tragis seperti ini. Ya, memutuskan untuk menikah dengan Rizky Bilar, tentu saja Lesti pun memiliki segudang harapan indah untuk masa depannya. Apalagi setelah menikah, Lesti pun memiliki seorang putra hasil buah cintanya dengan Rizky Bilar. Yang pasti, harapan demi harapan indah sudah sepantasnya dipikirkan Lesti ketika ia sepakat untuk menikah dan hidup bersama dengan Rizky Bilar. Namun siapa sangka, kenyataan tidak seindah harapan yang diinginkan oleh Lesti. Kini takdirnya adalah dirinya diduga menjadi korban kekerasan yang justru dilakukan oleh suaminya sendiri, Rizky Bilar. Bukan pertama kali mendapatkan dugaan kekerasan dari sang suami, hingga akhirnya pelaporan Lesti ke polisi dengan dugaan KDRT menjadi jalan yang dipilihnya untuk mengakhiri kekerasan yang selalu didapatkan dari Bilar. Dan kemarin, pada Rabu malam, pihak kepolisian pun menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak KDRT yang dilakukannya kepada sang istri Lesti Kejora. Bilar pun ditetapkan menjadi tersangka pasca diberondong sejumlah pertanyaan oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, seperti apakah kondisi Bilar saat ini? Ya, ditetapkannya sebagai tersangka karena polisi telah menemukan 2 alat bukti yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada. Buntut dari hal ini, Bilar pun dikabarkan mengganti kuasa hukum sebelumnya dengan kuasa hukumnya yang baru yang lebih kompeten di bidangnya, yaitu Hotma Sitompul. Di mana kemarin malam, ia pun mengeluarkan pernyataan jika dirinya telah resmi menjadi kuasa hukum Rizky Bilar. Di sisi lain, penetapan Rizky Bilar sebagai tersangka seakan menjadi pukulan telak bagi keluarga besarnya. Sempat membantah melakukan dugaan tindak kekerasan tersebut, pasca penetapan terlihat kakak kandung Bilar, Benny Sikumbang, mendatangi pihak kepolisian. Lantas, apa maksud dibalik kedatangan kakak Bilar itu? Dan benarkah pula seruan kecaman pun kini datang pasca munculnya video CCTV dugaan pelemparan bola biliar yang diduga dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora? Benarkah kini ada rasa lega dari Lesti Kejora karena tidak akan lagi menerima kekerasan dari Rizky Bilar setelah polisi menetapkan Bilar sebagai tersangka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perjalanan hidup Lesti hingga saat ini tidak pernah terbayangkan oleh dirinya sendiri dan juga masyarakat pada umumnya. Ya, memutuskan untuk menikah dengan Rizky Bilar, Lesti pun memiliki harapan yang begitu indah untuk hidup bersama dengan Rizky Bilar. Namun, harapan tinggallah harapan. Saat ini, Lesti pun harus menghadapi kenyataan di mana ia diduga mendapatkan kekerasan dari Rizky Bilar, suaminya sendiri. Dan kesabarannya untuk menghadapi Rizky Bilar telah mencapai sebuah titik nadir hingga berujung melaporkan Bilar ke pihak kepolisian. Dan perjalanan panjang kasus dugaan KDRT yang diduga dilakukan Bilar kepada Lesti pun akhirnya memasuki babak baru. Bagaimana tidak, pasca serangkaian drama aksi saling diam yang diperlihatkan keduanya, kini pihak kepolisian pun akhirnya menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka dalam kasus dugaan KDRT yang dilaporkan oleh Lesti. Ya, penetapan Rizky Bilar sebagai tersangka terjadi saat Bilar yang dipanggil oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan
untuk menjalani pemeriksaan, yang mana dilakukan lebih cepat dari jadwal sebelumnya, yakni pada hari ini 13 Oktober 2022. Oleh penyidik, Rizky Bilar pun dicecar sebanyak 38 pertanyaan seputar laporan yang dilayangkan oleh Lesti terkait dugaan tindak KDRT. Dan setelah dilakukan pemeriksaan serta diberondong sejumlah pertanyaan hingga menghabiskan waktu selama 8 jam, secara mengejutkan Rizky Bilar pun langsung ditetapkan sebagai tersangka. Tentu saja bagi Lesti, pelaporan terhadap Rizky Bilar adalah sebuah pesan jika dirinya tidak mau lagi mendapatkan kekerasan. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan terkait dengan update penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Saudari Lesti Kejora. Hari ini pemeriksaan dilakukan ya sesuai dengan tahapan yang sudah kita lakukan, mulai dari penyelidikan kasus ini, kemudian menaikkan statusnya menjadi penyidikan. Kemudian hari ini juga kita periksa tadi jam 11 siang Saudara Muhammad Rizky sebagai saksi. Kemudian sejalan dengan berjalannya pemeriksaan dan juga terkait dengan hasil pemeriksaan sebelumnya terhadap saksi-saksi yang lain, termasuk juga keterangan saksi korban dan juga tentunya hasil visum yang mendukung adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Maka malam hari ini bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status Saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Dari saksi menjadi tersangka. Tadi kita sama-sama sudah melihat dari jam 11 Saudara R sudah diperiksa sebagai saksi ya. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan, kemudian sekarang sudah dinaikkan sebagai tersangka. Yang jelas kita sudah memberitahukan ya. Setelah kita memeriksa saksi sebagai saksi beliau, udah gitu kemudian kita wajib ya untuk memberitahukan ke beliau bahwa statusnya adalah tersangka. Saudara R pasti didampingi oleh pengacara. Ini adalah konsekuensi dari apa yang dia perbuat, dan ternyata polisi di sini bekerja dengan baik ya begitu, dan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kepolisian, dan juga sebenarnya kan kita ini meragukan ya kalau misalkan Bilar ini mau datang untuk memberikan keterangan gitu ya, dan ternyata ya dia gentleman di sini untuk memberikan keterangannya, dan akhirnya ternyata karena polisi sudah mendapatkan 2 alat bukti, nanti pun juga akan dibuktikan di pengadilan lagi. Bagus kalau misalkan dia sudah ditetapkan jadi tersangka, jadi kan itu satu pembelajaran juga buat suaminya Dede Lesti. Kalau KDRT itu memang ada hukumnya, ada dari awal memang saya sudah percaya, karena nggak mungkin lah seorang Lesti sampai dia mau melamar ke polisi, membawa berita, menyampaikan pengaduannya ke polisi. Jadi dari awal memang saya percaya karena Lestinya orangnya nggak pernah bohong. Ditetapkannya Rizky Bilar sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak KDRT ini tentu menjadi angin segar dalam kasus yang terjadi di kediaman Leslar di Bilangan Cilandak, Jakarta Selatan pada tanggal 28 September kemarin. Dalam kasus ini, Rizky Bilar pun dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga, dan kembali menjalani pemeriksaan lanjutan hingga tengah malam. Lantas seperti apakah kondisi Bilar saat ini? Jadi pasal yang jelas adalah Undang-Undang KDRT ya nomor 23 tahun 2004 ayat 44 ayat 1 Mbak. Siap. Oke, berapa tahun? 5 tahun Mbak. Jadi 5 tahun ancamannya. Tentunya ini dilakukan ya berdasarkan fakta hukum yang kita miliki. Kepolisian dalam hari ini bekerja berdasarkan fakta hukum.
Kemudian kita mengedepankan keadilan bagi semua pihak. Sampai dengan hari ini pun kita memanggil yang bersangkutan, kita periksa. Ini juga kita mengedepankan bagaimana adanya equality before the law, persamaan semua orang depan hukum, hak yang bersangkutan untuk menyampaikan alasan-alasan yang menguatkan perbuatan yang dilakukan itu kita menampung dalam BAP, tetapi tentunya keterangan daripada tersangka bisa terabaikan manakala penyidik memiliki alat bukti pendukung yang lain yang memang menyatakan adanya perbuatan pidana itu. Kita prihatin terhadap kasus ini, ya, kekerasan dalam rumah tangga ini dilakukan oleh orang terdekat di dalam keluarga yang semestinya menyayanginya begitu ya dan melindunginya, bukan malah sebaliknya. Yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1, yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum, sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Malam hari ini juga akan diperiksa yang bersangkutan sebagai tersangka. Nanti dalam pemeriksaan ini hasil periksa akan ditentukan apakah ditahan atau tidak. Di lain sisi, pasca ditetapkannya Bilar sebagai tersangka, memang membuat Bilar menetapkan keputusan baru untuk menghadapi laporan dari Lesti. Buntut dari hal ini, Bilar pun mengganti kuasa hukum sebelumnya dengan Hotma Sitompul. Lalu, langkah apa saja yang akan dilakukan Hotma Sitompul selaku kuasa hukum Rizky Bilar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Pemirsa Intens Investigasi melanjutkan penetapan Rizky Bilar sebagai tersangka dalam kasus KDRT yang diduga dilakukannya kepada sang istri Lesti Kejora. Penetapan ini pun agaknya membuat Bilar membuat keputusan baru. Dan buntutnya, Bilar pun mengganti kuasa hukum sebelumnya menjadi Hotma Sitompul. Lalu, seperti apa yang akan dilakukan oleh Hotma Sitompul selaku kuasa hukum Rizky Bilar yang baru guna menghadapi laporan Lesti yang kini mengakibatkan statusnya menjadi tersangka dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun menanti Rizky Bilar. Aku ketemu RD ya bang. Bang, mau ketemu RD bang, tapi bang. Membantu RD bagaimana bang? Ada gimana bang? Ayo, bacaannya. Nanti aja nanti. Ayo. Nanti ya. Bang Akmal, ada. Bang, lihat belakang bang. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Kelihatannya begitu. Ya, saya datang, kalian semua tahu bahwa kami orang yang suka berdamai. Itu yang dicatat ya. Di dalam pembelaan kami selalu menekankan perdamaian. Selain Hotma Sitompul yang terlihat menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan, kemarin tertangkap kamera pula kedatangan kuasa hukum Lesti Sandi Arifin yang mewakili pelapor Lesti Kejora yang kini tengah menjalani ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Lantas, sudahkah Lesti mengetahui terkait penetapan suaminya menjadi tersangka? Dan benarkah pula pasca kembali ke tanah air nanti, sebuah langkah hukum telah dipersiapkan oleh Lesti? Lalu benarkah ada rasa syukur dari Lesti Kejora dengan ditetapkannya Rizky Bilar menjadi tersangka? Ya mungkin segera mungkin
Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Udah tahu belum bang? Udah tahu. Ya, dia pulang segera. Tadi sempat ketemu Bilar nggak sih bang? Di sisi lain, penetapan Rizky Bilar sebagai tersangka seakan menjadi pukulan telak bagi keluarga besarnya. Sempat membantah tindak kekerasan tersebut, pasca penetapan terlihat kakak kandung Bilar, Benny Sikumbang, mendatangi pihak kepolisian. Lantas apa maksud dibalik kedatangan kakak Bilar itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Meninggalkan penetapan Rizky Bilar yang menjadi tersangka hingga penggantian kuasa hukumnya, penetapan Bilar sebagai tersangka tentu seakan menjadi pukulan telak bagi keluarga besarnya. Sempat membantah tindak kekerasan tersebut, pasca penetapan terlihat kakak kandung Bilar, Benny Sikumbang, mendatangi pihak kepolisian. Namun saat dimintai keterangan oleh awak media, Benny pun tampak terdiam dan bergegas menuju ruangan di mana adiknya berada. Tanggapannya Bilar jadi tersangka bang, sangka bang. Bang, sedikit bang, bang. Bang, pelan dulu bang, bang. Bang, bentar bang. Bang, bentar bang, bang. Bang, bentar bang. Bang, keterangan bang, sedikit bang. Bang, tanggapannya bang. Statusnya bang. Statusnya jadi tersangka gimana bang? Bang, gimana bang melihat kejadian tadi bang? Salah orang, Salah orang kan? Doanya apa bang? Doanya bang? Hubungannya nih bang. Bang, doanya aja bang. Bang, doanya aja bang. Terus. Doanya aja bang, doanya bang. Hubungannya bang. Hubungannya bang, supportnya gimana bang? Di sisi lain, kasus dugaan kekerasan di dalam rumah tangga yang diduga dilakukan Rizky Bilar memang perlahan-lahan menemukan titik terang. Seperti terungkap fakta yang beredar di sosial media baru-baru ini, di mana terungkap CCTV yang diduga saat Bilar tengah melempar sebuah bola biliar ke hadapan Lesti. Dan seperti inilah komentar serta seruan kecaman yang datang dari rekan selebriti pasca munculnya video tersebut. Awal-awal sih lihat apakah ini syuting gitu, karena banyak lampu kan. Tapi kan mereka memang suka bikin vlog kan. Nah, tapi kok ya kayaknya tuh bener-bener kayak lagi marah gitu loh, ngelempar sampai kepleset gitu kan ya. Nah ini apa? Dalam hati maksudnya ya, kalau memang ini benar dia semarah itu dan melempar itu ya, kita kan nggak pernah tahu ya apa isi suaranya, nggak tahu kan, saksi-saksi ya kan. Aku ini belum tahu kebenarannya gitu. Cuman ini kita sebagai manusia boleh berpendapat, mungkin boleh berasumsi juga gitu ya. Jangan dipakai juga ini mungkin sebagai apa namanya, tolak ukur juga ya pendapat aku ini, karena ini cuma pendapat aku sendiri. Karena jadi aku merasa bahwa yang dilakukan Bilar itu ya kayak Allah tuh ngasih perlindungan ya sama Lesti gitu. Iya, sedih banget lihat di depan orang banyak, kayak orang di situ kayak kebingungan. Kalau dari pihak maksudnya dari pihak laki-laki, dari pihak lakinya dia merasa tidak bersalah, kenapa dia berani melakukan hal seperti itu? Lagian juga nggak mungkin juga Lesti membuat laporan palsu. Jadi dari pihak
dari pihak, memang kan begitu, dari pihak pelaku dan korban ya pasti maksudnya penyampaiannya beda. Dari pihak pelaku apa yang dilakukan pasti dia akan tetap membela diri, cuma kan dikembalikan lagi ke proses hukum. Polisi sudah melakukan tugasnya dengan baik. Bilar sudah dijadikan tersangka, mungkin ini adalah jawaban ya dari umrohnya Dede, berdoa sama Allah gitu ya, apa yang dilakukan ya. Jadi ya ini itu yang terbaik. Jadi mudah-mudahan Dede kuat, mudah-mudahan ini semoga menjadi sebuah jawaban untuk Dede, karena tentunya Dede akan bisa terus maju terus, nggak usah khawatir, support untuk Dede terus ya, dan semoga ini bisa diselesaikan dengan baik. Untuk Dede, semoga cepat pulih, kamu bisa menghibur kembali, bisa tampil lagi, menghibur seluruh penggemar kamu di seluruh Indonesia. Untuk permasalahannya nanti diserahkan kepada hukum yang berlaku, gak usah terlalu banyak mikir, kamu fokus dulu ke BWL, kita semua sayang Lesti. Dan untuk suaminya Lesti, ya silakan kamu menjalani proses hukum yang sudah ditetapkan. Ya pastinya doa yang terbaik, semoga ujian ini apapun yang lagi diberi ujian sama Tuhan, semoga bisa menyelesaikan dengan baik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.